Pembebasan untuk apa? Dibebasin Lahan tol itu Pak, sampai sekarang lahan belum tol. dibayar, dibohongi saya Pak. Itu orang 3 punya Pak, dijadikan satu. Aduh Pak, maksud saya dipisahin Pak, nggak mau mereka pisahin Pak. Dijadikan satu Pak, kan namanya kita ipar Pak, sama saudara lain dipisahin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Hersman Arif dari Forum News Network. Tampaknya walaupun sudah lengser dari kursi kepresidenan selama 2 periode lagi ya, Pak Jokowi itu masih terus melakukan pencitraan. Nggak tahu apa targetnya ini ya. Mungkin buat Pak Jokowi memang pencitraan itu sudah jadi semacam kecanduan gitu ya. Kalau nggak muncul di kamera, ada yang sakit nih badannya Pak Jokowi. Tapi penting kita ingatkan Pak Jokowi pasti hati-hati ya memilih momen-momen atau topik-topik yang digunakan untuk pencitraan. Karena kalau ini salah memilih tema, salah memilih isu, itu alih-alih publik akan menilai positif, justru malah menjadi negatif. Ini contoh yang terbaru, ini adalah upaya pencitraan Pak Jokowi supaya tetap jadi sorotan media massa, yakni ketika dia mengunggah sebuah peristiwa, ada seorang ibu-ibu itu yang menghadangnya di Solo dan melaporkan persoalan dia ke Pak Jokowi. Dan ini diunggah di akun media sosialnya Pak Jokowi, di akun Instagramnya. Nah, kalau Anda perhatikan Pak Jokowi dalam beberapa waktu terakhir ini setelah pulang ke Solo tanggal 20 itu sangat aktif media sosialnya. Nah, ini momen ini coba kita lihat ya. Ini momen ketika dia dihadang oleh seorang ibu-ibu katanya begitu ya. Ini kalau lihat perbincangannya kelihatannya seorang ibu-ibu dari Kalimantan Timur yang lahannya itu kena gusur untuk proyek jalan tol Samarinda Balikpapan, tapi sampai sekarang ternyata belum ada ganti ruginya. Pembebasan untuk apa? Dibebasin Lahan tol itu Pak, sampai sekarang lahan belum dibayar, tol. dibohongi saya Pak. Itu orang 3 punya Pak, dijadikan satu. Aduh Pak, maksud saya dipisahin Pak, nggak mau mereka pisahin Pak. Dijadikan satu Pak, kan namanya kita ipar Pak, sama saudara lain dipisahin. Nanti anu aja apa? Ini hari apa toh? Sabtu. Senin aja, hari Senin. Saya anukan. Saya kontaknya Jakarta dulu. Kalau Situ bisa nggak saya mau apa-apa. foto Pak, Ya, foto nggak apa-apa, foto sini. foto ya. Makasih Tuhan. Haleluya. Mati lagi. Nah, Pak Jokowi menulis captionnya seperti ini. Saya dengar ibu ini sudah 5 kali berusaha datang dari Samarinda untuk ketemu saya. Mengadukan nasib tanahnya yang dijual untuk proyek tol Samarinda yang hingga hari ini belum menerima ganti rugi. Meski jabatan dan tanggung jawab saya sebagai presiden sudah selesai, saya tetap membuka ruang dan waktu untuk mendengar keluhan masyarakat, hati saya untuk bangsa ini, untuk Indonesia. Luar biasa kalau sekilas kita melihat videonya, terus kemudian bagaimana ekspresi ibu-ibu tadi dan juga caption yang dibuat oleh Pak Jokowi. Jadi walaupun Pak Jokowi itu sudah tidak lagi jadi presiden, ya Jokowi tetap terus tidak pernah melupakan rakyatnya, termasuk ibu-ibu ini tadi yang datang jauh-jauh dari Samarinda gitu ya untuk menemui Pak Jokowi. Memang kalau kita baca di komentar-komentarnya itu banyak sekali puja-puji untuk Pak Jokowi yang menyatakan bahwa kalau bisa mereka tuh ingin Pak Jokowi teruslah jadi presiden. Kalau tuh sekarang ada presidennya Pak Prabowo, mereka pengen kalau bisa ya 2 presiden lah, satu Pak Jokowi dan kemudian tetap ada Pak Prabowo. Itu Anda mungkin nggak percaya kalau narasi-narasi semacam itu Anda nggak baca sendiri ya. Anda silakan nanti buka ini Instagramnya Pak Jokowi dan banyak sekali narasi semacam itu. Malah ada, ini kan seorang pesohor ya, Tung Desem Waringin itu dia menyatakan dia kelihatannya karena lihat antusiasmenya orang yang ingin bertemu dengan Pak Jokowi, katanya dia pengen membangunkan sebuah hotel Hilton katanya di Solo gitu supaya orang kalau mau bertemu dengan Pak Jokowi itu nyaman, bisa
menginap di Solo gitu ya. Tetapi ada juga yang kritis, misalnya begini, ini ada namanya Insinyur Nicholas Domey. Dulu Bapak ngapain aja kok baru didengar aspirasi masyarakat, asalkan jangan dibuat pencitraan dan sebabnya Din Samsul tetap dipertahankan. Ini maksudnya mungkin kritik kenapa kok baru sekarang gitu ya. Ada juga akun di X, ini King Purwa, ini memang sangat kritis terhadap Pak Jokowi. Kemudian dia mengunggah video itu ulang dengan komentar, namanya narsisme akut. Kalau orang waras kan harusnya malu ya, apa yang dikeluhkan ibu itu akibat nggak beresnya kerjaan dia dulunya, malah dipublikasikan sendiri. Lihat captionnya, narsis abis, kata dia seperti itu. Nah, coba supaya fair ya, benarkah ini upaya pencitraan dari Pak Jokowi dan Pak Jokowi narsis? Itu kita cek aja faktanya gitu. Memang ya, jadi pertanyaan ya kalau ini soal proyek jalan tol ini kan ini proyek jalan tol ini digeber di eranya Pak Jokowi ya. Jadi artinya sebenarnya ini adalah korban dari kebijakan dari Pak Jokowi. Mungkin Anda bisa menyatakan ya itu kan bukan salah Pak Jokowi, mana Pak Jokowi tahu sampai urusan ganti rugi. Tetap saja hal semacam itu tidak bisa lepas tangan dari Pak Jokowi. Tapi oke, saya ajak Anda untuk mencek fakta-fakta jalan tol dari Balikpapan ke Samarinda ini. Kalau saya lihat data-datanya, rencana pembangunan jalan tol dari Samarinda ke Balikpapan, atau yang lebih tepat dari Balikpapan ke Samarinda itu sebenarnya sudah digagas lama. Tapi pada waktu itu maju mundur karena nanti dihitung itu jumlah trafficnya, karena tol itu biasanya kan investasinya sangat mahal dan traffic kendaraan yang lewat berapa tingginya di situ, sehingga investasi di jalan tol itu tidak merugi. Nah, kalau saya lihat ini rencananya itu dirancang sejak tahun 2011, tapi itu baru mulai direalisasikan tahun 2016. Artinya ini dimulai di era Pak Jokowi. Ya, saya nggak ragu ya, ini Pak Jokowi kan paling senang ini bangun-bangun jalan tol ini. Tahun 2016 itu kan Pak Jokowi sudah 2 tahun menjadi presiden. Tahun 2014 periode pertama terpilih. Dan kemudian dicanangkan pembangunan jalan tol ruas Balikpapan Samarinda. Ini panjangnya 99,3 km, hampir 100 km. Dan kemudian ketika meresmikan pembangunannya itu Pak Jokowi mengklaim bahwa ini adalah jalan tol pertama di Kalimantan. Saya baru tahu kalau di Kalimantan ini termasuk jalan tol yang pertama ya. Dan ini kata dia wujud dari pemerataan karena pembangunan jalan tol itu tidak hanya di Jawa dan Sumatera. Memang kalau kita amati ini ruas jalan tol yang digeber itu kebanyakan memang di Jawa dan di Sumatera. Dan ini yang jalur tol antara Balikpapan ke Samarinda ini adalah ruas jalan tol yang pertama dibangun. Nah, benarkah ini semata-mata hanya untuk pemerataan, semangatnya memajukan rakyat warga di Kalimantan Timur? Tapi ternyata kalau kita lihat ini dari proses pembangunannya dan peresmiannya, kita tahu bahwa bukan hanya semata-mata itu, tapi ini juga digunakan oleh Pak Jokowi untuk pencitraan. Apa sih yang saya maksud dengan pencitraan ini? Ini adalah soal biasanya Pak Jokowi itu setiap kali ada proyek-proyek semacam itu akan diresmikan berkali-kali. Jadi nggak nunggu misalnya 99,3 km itu selesai dibangun, baru kemudian diresmikan oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi pasti itu bisa meresmikan sampai 3-4 kali itu biasanya. Biasanya groundbreakingnya, kemudian nanti ruas jalan tolnya, itu berkali-kali. Coba kita cek apa yang terjadi di Kalimantan Timur ini, di ruas tol jalan Balikpapan menuju Samarinda itu. Nah, rupanya ini kalau saya cek ya, ini mungkin Anda nanti bisa melengkapi datanya, tapi sejauh yang saya temukan, ini proyek ini sudah mulai dibangun tahun 2016 dan 3 tahun kemudian sudah mulai diresmikan oleh Pak Jokowi. Ini tepatnya tanggal 17 Desember 2019, itu yang diresmikan adalah ruas jalan tol seksi 2, 3, dan 4. Dan totalnya itu 58,7 km dari total 99,3 km. Jadi hampir separuhnya. Hampir separuhnya pun Pak Jokowi sudah resmikan itu. Dan itu biasanya nanti akan dapat publikasi yang luar biasa. Dan ini menunjukkan bahwa keseriusan dari pemerintahan Pak Jokowi begitu ya. Tapi jalannya itu belum selesai. Ini pola lama itu banyak sekali di mana-mana Pak Jokowi seperti itu. Jalan belum selesai, baru berapa ruas sudah diresmikan, bandara belum selesai, baru berapa persen kemudian diresmikan, bendungan belum selesai, sudah diresmikan. Itu gaya Pak Jokowi agar beliau itu tetap terus ada di sorotan media dan terus kerja.
Ternyata kemudian jalan ini baru tuntas pembangunannya itu tahun 2021 bulan Agustus. Jadi kalau dari Desember itu ruas yang bukan pertama, ini bagian ruas 2, 3, dan 4 yang diresmikan itu, dan baru Desember itu kemudian diresmikan ruas 1 dan 5. Jadi ada selang 2 tahun Pak Jokowi kembali meresmikan lagi, undang lagi wartawan, undang lagi media, seremoni peresmian dan sebagainya, dan Pak Jokowi kemudian tampil lagi di headline media bahwa Pak Jokowi sudah tuntas membangun ruas jalan tol dari Balikpapan ke Samarinda. Jadi ini ruas yang terakhir nih, ruas Balikpapan Semboja. Ini ada seksi 1 dan seksi 5. Jadi saya kira tadi netizen yang bernama King Purwa itu nggak terlalu nyinyir ya kalau dia menyatakan bahwa ini semacam upaya pencitraan Pak Jokowi. Memang gaya Pak Jokowi seperti itu ya. Selalu menggunakan proyek-proyek infrastruktur yang kalau dalam bahasanya Pak Prabowo itu kan proyek mercusuar, itu peresmiannya berkali-kali. Ya tidak bisa kita hindari, ini adalah semacam pencitraan gitu. Jadi untuk apa sih kalau belum selesai kalau sudah diresmikan? Ingat juga pada waktu kemarin juga Pak Jokowi mengajak para influencer ke Kalimantan, kan berkali-kali juga mengajaknya itu. Jadi ada satu proyek yang sudah selesai diresmikan, ada 2 proyek lainnya yang masih setengahnya diresmikan dan seperti itu. Jadi nggak berlebihan kalau kemudian seorang seperti King Purwa tadi mencurigai bahwa ini adalah soal narsisme gitu menyebutnya. Dan saya kira juga tidak salah kalau kemudian ini soal ganti rugi pembangunan jalan tol. Dan kemudian kalau sampai ada seorang ibu yang sampai sudah berusaha 5 kali menemui Pak Jokowi dan baru berhasil sekarang ini, dan ini tentu saja menjadi tanggung jawabnya Pak Jokowi, karena tadi kita cek ya, mulai dibangun itu tahun 2019, sudah dimulai mulai dibangun tahun 2016, dan baru selesai yang ruas 2, 3, dan 4 pada tahun 2019, dan ruas 1 dan 5 itu ruas terakhir itu tahun 2021. Itu semua masih dalam rentang periode Pak Jokowi menjadi presiden. Jadi ya harusnya Pak Jokowi jangan kaget gitu ya. Ini Pak Jokowi mesti bertanya, ini salah saya, jangan kemudian melemparkan tanggung jawabnya pada pemerintahan yang sekarang. Nah, soal begini-begini kan memang kelihatannya sudah jadi pakem baku lah ya pencitraan. Tapi yang kita terkejut kok ini masih terus berlanjut sampai Pak Jokowi telah lengser dari presiden. Saya ralat kalimat saya tadi terkejut. Saya nggak terkejut karena sudah bisa memprediksikan bahwa itu akan terus dilakukan. Dan yang mengherankan juga mengapa hal yang sama juga itu kemudian diteruskan kembali oleh Gibran Rakabuming, Wakil Presiden yang anaknya Pak Jokowi. Jadi rumus dari bapaknya itu ya diterapkan lagi ya, keluyuran, belusukan dan sebagainya. Dan juga kalau sekarang belum meresmikan proyek tapi meninjau proyek yang sedang berlangsung gitu ya. Udah apa sih proyek yang sedang berjalan dikontrol oleh Wakil Presiden, misalnya kemarin Gibran ini mendatangi proyek pembangunan terowongan MRT ruas dari Tamrin menuju Monas gitu. Dan kemudian juga mengunjungi proyek ini pembangunan untuk sarana atlet di Cibubur, yang ketika dia mengunjungi itu jadi heboh karena ternyata di sini betul-betul dia menerapkan ilmu Pak Jokowi. Ketika ditanya oleh wartawan, dia melemparkan pertanyaannya itu kepada Wamen Taufik Hidayat, ini yang mantan atlet bulu tangkis ya. Pertanyaannya, bukankah hal-hal semacam ini bukan tugas dari seorang wakil presiden? Cukuplah kalau seperti ini ya menteri PU-nya gitu, wakil presiden nggak perlu turun tangan. Dan yang kemarin juga mengejutkan, yang sampai sekarang masih jadi ramai diperbincangkan, itu adalah ketika Gibran meninggal komplek Akademi Militer di Lembah Tidar, Magelang, padahal presiden dan para menterinya masih ada di sana. Banyak yang menduga pasti ada soal yang serius, sehingga Gibran ini kan secara protokoler tidak bolehlah seorang wakil presiden lebih dulu meninggalkan lokasi sebelum presidennya meninggalkan tempat itu. Ternyata bukan hal yang sangat penting. Gibran itu hanya belusukan ke pasar, bagi-bagi susu dan sebagainya. Jadi sekarang ini jangan kaget ya kalau kita lihat ada 2 orang bapak beranak yang sama-sama terus menebar pesona begitu. Yang satunya ini mungkin sebatas Solo karena sekarang ini dia jadi pensiun, sementara anaknya punya wilayah lebih luas karena dia wakil presiden. Tapi kan kita ingat seperti dikatakan oleh Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi itu nanti secara rutin akan mengunjungi IKN di Kalimantan Timur. Nah, ketika Pak
Jokowi menuju ke IKN ini kan setidaknya melewati jalan tol yang dari Samarinda sampai kemudian menuju seruasnya itu yang pertama menuju ke IKN itu kan pasti lewati ruas tol Balikpapan Samarinda tadi. Mudah-mudahan ketika melewati seperti itu sebagai warga biasa, Pak Jokowi ingat bahwa masih ada ibu tadi yang tanahnya bukan dijual ya Pak Jokowi tadi. Pak Jokowi menyatakan dijual itu ganti rugi karena terkena proyek pembangunan jalan ruas tol Balikpapan Samarinda yang dilakukan di era ketika Pak Jokowi masih menjadi presiden. Saya Aris Munarif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.